18 ya, hari apa itu? Kamis, saya menyampaikan firman Tuhan di retreatnya GBPS di Trawas. Dan yang hadir cukup banyak, sekitar 150 orang. Saya sudah bicara dengan pemimpinnya di sana, bahwa firman Tuhan akan saya sampaikan cukup panjang. Yaitu, saya ngomong, oh terserah Pak, enggak apa-apa, dia ngomong kayak gitu. Karena yang diminta retreat itu berbicara tentang keluarga yang ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk lebih bisa benar-benar mengena, bisa benar-benar sesuai dengan tema retreat itu, saya ngomong sama dia, kalau saya harus menyampaikannya 1 jam, nggak bisa kena. Dalam hati saya, kalau retreat itu biayanya cukup banyak ya, karena 150 orang, dan retreat itu kalau benar-benar dengan satu tujuan, supaya orang-orang itu menerima berkat firman, ada satu perubahan, jadi bukan cuman ibadah itu cuman dijadikan pelengkap di dalam retreat, itu lain ya. Tetapi kalau di dalam retreat itu memang benar-benar mereka ingin menerima berkat. Sehingga pulang dari retreat itu mereka ada satu perubahan di dalam hidupnya. Ya nggak mungkin kalau 1 jam. Ya terserah Pak. Akhirnya saya khotbah 2,5 jam. Orangnya nggak duduk di bangku, duduk di bawah, nggak ada sendenannya. Saya menyampaikan cukup panjang dan pada waktu sudah 1,5 jam mau 2 jam, saya lihat orang itu nggak bisa lihat. Mata saya sudah burung semua karena fisik saya pada waktu itu kurang bagus. Tapi karena keinginan hati saya supaya benar-benar bisa mengena, ya akhirnya 2 jam lebih. Setelah khotbah, saya duduk di sofa, tidak kuat saya. Akhirnya saya minta makan. Setelah makan, kembali sehat. Singkatnya seperti itu. Dan hari ini kembali saya akan buka kitab Wahyu sebagai pendahulu. Biasanya kalau kitab Wahyu itu kan dibuat sulit, luar biasa ya. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal doktrin dengan baik, ya, bahwa Allah itu luar biasa, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya tadi pagi tiba-tiba saya juga setel sebuah YouTube yang ada acara ibadah live streaming. Judulnya juga pemenang bahkan lebih daripada pemenang, GBPS di luar kota. Tapi yang dibicarakan bukan sesuai firman Tuhan. Kata pemenang lebih daripada pemenang itu bukan perjuangan kita. Paham ya? Dia kasih gambaran seorang atlet yang mungkin main tenis, mau menjadi pemenang lebih daripada pemenang itu harus berjuang mati-matian supaya kita ini bisa untuk mencapai finish, kita harus berjuang luar biasa, kita harus mengerahkan segala sesuatunya supaya kita bisa mencapai finish. Kalau enggak, kita enggak mungkin sampai finish. Ya kalau cuman sekedar olahraga, ngerti maksudnya ya? Betul, tapi yang disebut pemenang lebih daripada pemenang itu menghadapi apa? Yang kita hadapi itu bukan cuma sekedar supaya kita dapat piala yang ada di dunia ini, ngerti maksudnya? Kita dapat gelar, juara 1 atau apa. Kalau seperti itu ya memang harus berjuang. Berjuangnya sesuai dengan apa yang di dunia ini ajarkan. Tetapi yang disebut pemenang di dalam firman Tuhan ini ya, pemenang bahkan lebih daripada pemenang, lawan kita itu bukan cuma seperti itu, tapi lawan kita itu adalah satu kuasa yang nggak mungkin kita bisa melawan. Yaitu siapa? Iblis atau setan. Itu sudah diselesaikan di kayu salib. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih sebagai pemenang. Amin. Sebagai pemenang
Dan kemenangan itu diselesaikan di kayu salib oleh Kristus. Dan kita pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena yang menyelesaikan itu siapa? Kristus. Amin. Nah, ini yang harus menjadi satu pemikiran di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, yang sifatnya kerohanian, nanti saya jelaskan semuanya, dan kita berhasil, itu bukan kita yang membanggakan diri kita. Seolah-olah itu kita, kehebatan kita, bisa sampai kepada goal di dalam kerohanian. Tapi yang dimuliakan adalah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menghadapi situasi yang berat di dalam kehidupan ini, goncangan-goncangan nanti akan saya jelaskan. Dan kita merasa tidak kuat, ingat loh, kita ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kemenangan itu sudah dinyatakan di dalam salib. Jadi kita pasti menang, tidak mungkin kalah. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa. Harusnya seperti itu pengertiannya. Ayatnya banyak. Nah itu tidak disebutkan. Cuma dimotivasi, kita harus berjuang, kita harus gini, harus gini. Ya, nanti kamu pasti stres kalau seperti itu. Saya pikir gitu. Sayang gitu loh. Nah sekarang kita mau masuk. Kita tahu ya, kitab Wahyu. Pengertian tentang Wahyu aja sudah salah toh. Orang baca kitab Wahyu itu selalu berpikir ya apa? Nanti, iya. Kitab Wahyu itu selalu dipikirkan apa? Akhir zaman, nanti, besok, kapan-kapan itu akan terjadi dan itu bukan sekarang, kan kayak gitu tuh. Seolah Wahyu itu sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Iya, seolah Wahyu itu sesuatu yang Tuhan ingin memperingatkan ini loh, nanti akan terjadi seperti ini. Selalu yang dimasukkan dalam pikiran kita seperti itu toh. Benar enggak? Padahal itu satu pengertian yang sangat salah. Kitab Wahyu itu bukan memberikan sebuah pengertian seperti itu saja. Saat ini ya, yang kita jalani ke depan dan akan kita jalani yang akan datang, itu semuanya tertulis dalam kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu ini ditulis hanya berbicara nanti pada waktu Yesus datang, ya tidak perlu dipelajari, ngerti maksudnya? Kitab Wahyu itu ditulis, keperluannya mulai kapan? Sejak diberikan. Kalau enggak sejak diberikan, berarti kitab Wahyu diberikan kepada Rasul Yohanes itu, dan kepada orang-orang yang zamannya itu, tidak perlu mereka pelajari karena bukan untuk mereka. Untuk kapan? Nanti. Benar toh? Itu tidak secara langsung yang nembak itu siapa? Satu kekuatan yang tidak kita melihat, tidak bisa kita lihat, tetapi itu ditancapkan dalam diri kita. Sehingga kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu, aduh malas, itu sulit, itu nanti, itu besok. Padahal kitab Wahyu itu, judul daripada kitab Wahyu, itu adalah pemenang. Bahkan daripada pemenang, itu kitab Wahyu. Umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kata Wahyu itu memiliki pengertian apa? Disingkapkan, dibuka. Tahu maksudnya? Teka-teki. Kita jadi orang Kristen ini kan ada satu teka-teki yang tidak bisa terjawab oleh pikiran kita toh. Yang pertama apa ayo? Coba kita pikir. Yang pertama apa? Yang pertama, dalam kehidupan ini Tuhan ini sama aku ini kayak apa sih hubungannya? Dia ini sama aku ini rasanya dia lakukan apa sih sama aku? Kan kita tidak pernah merasakan toh karena kita tidak bisa lihat toh. Tapi kalau kita mengerti dan kita mulai bisa merasakan, itu baru luar biasa. Paham maksud saya? Kamu mungkin pacaran sama si A, kamu lihat ya apa yang dia lakukan, kamu tahu perbuatan baik-baiknya dia sama kamu, jagai kamu apa, kamu bisa lihat secara mata. Tetapi kalau kamu berhubungan dengan Tuhan, kamu kan nggak bisa lihat toh. Apa yang telah Tuhan lakukan, kebaikan dalam hidupmu, apa yang Tuhan lakukan, dia ngomong, aku menyertai engkau, aku menjaga engkau. Kita pernah lihat. Terus kita menghibur diri kita dengan apa? Aku nggak melihat tapi aku percaya. Ada ayat yang kayak gitu toh. Sehingga itu bisa disebut iman. Mulai dibengkokkan. Kekuatan iblis itu luar biasa.
dia cerdik, dia hebat, dia luar biasa. Tapi kita punya Allah yang lebih luar biasa. Nah, kalau kita punya Allah lebih luar biasa, buktinya di mana? Di kitab Wahyu itu disertakan, diajarkan ini loh. Iblis itu memang hebat, memang kamu harus hati-hati. Tapi kamu gak usah takut, karena kamu memiliki Allah yang jauh lebih berkuasa. Yang berdaulat atas segala sesuatunya. Ini di dalam kitab Wahyu. Sehingga kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya buka dari kitab Wahyu semua. Sekarang saya berani, saya bisa karena saya sudah mulai. Tuhan berikan gambaran. Tuhan luar biasa kok. Saya dikasih beban di dalam hati saya untuk melukis kitab Wahyu itu. Saya sangat diberkati. Ngerti maksudnya ya? Meskipun biaya nggak dikit. Panggil pelukis, beli lukisan, beli apa, beli tinta, beli banyak itu. Tapi saya diberkati. Saya bisa mengerti banyak. Jadi kitab Wahyu itu sesuatu yang disingkapkan, dibuka. Supaya orang-orang yang pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu loh. Sampai sekarang banyak orang yang seperti ini, saya heran. 2000 tahun yang lalu itu ya, orang semua ini ya seperti kita ini loh, beribadah, baik. Ngerti ya? Karena Kristus sudah diberitakan dan dia sudah naik ke sorga, orang-orang sudah percaya. Ngerti maksudnya? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka beribadah. Karena murid Tuhan sudah menyebar dan semua dipotong kepalanya, deng mau mati, ditarik di apa? Cuma tinggal satu yang namanya Yohanes. Ya. Yang lainnya mati syahid semua. Pengikutnya banyak, tapi mereka gelisah. Kegelisahan mereka itu 2000 tahun yang lalu Tuhan jawab melalui kitab Wahyu, disingkapkan. Kegelisahan itu apa sih? Terjadi sama seperti sampai saat ini. Saya kasih gambaran ya, saya kasih gambaran. Ada keluarga, suami istri yang begitu baik. Hubungan suami istri ini baik luar biasa, memiliki anak yang masih kecil-kecil 2 orang gitu misalkan. Mereka begitu saling mengasihi, kehidupannya mapan luar biasa, ya keharmonisannya luar biasa, terus kehidupan ibadahnya baik luar biasa, ya. Dia datang ke gereja, ada doa, dia mengikut doa. Ada retreat, mengikut retreat. Ada acara gereja, mengikut. Selalu 2 orang ini baik luar biasa. Gitu ya. Suatu saat istrinya di siang hari lagi santai, tiba-tiba mendengar sebuah berita. Bahwa suaminya itu ditabrak mobil, mati. Pada waktu dengar berita yang seperti itu, ya, waktu dengar berita seperti itu, yang terjadi apa? Secara manusia coba kita pikir, hatinya mulai merasa kayak apa? Bohong, gak percaya aku, mosok sih sama mati suamiku tiba-tiba kayak gitu toh? Karena dia belum lihat mata sendiri toh, bener gak? Karena dia merasa, Tuhan kalau saya ngambil aku gak mungkin lah, mau aku gini-gini gak mungkin suamiku dia matiin gini-gini masih muda, apalagi kan gitu toh. Bohong ini, mesti kayak gitu ya. Yang pertama gitu ya. Setelah dilihat, mati sungguhan. Yang ada di benaknya apa yang kedua? Mulai kayak apa? Ini saya harus melihat, tidak boleh sampai salah. Karena ini menyangkut psikologi ini ya. Tadi dia merasa Tuhan bohong sama dia toh. Bukan Tuhan bohong, orang yang berita itu bohong ya. Bohong, gak mungkin, aku yakin gak mungkin ini. Gitu. Karena apa? Begitu baiknya ya toh. Merasa bahwa suaminya itu seorang yang baik, yang gini kok. Gak mungkin, bohong ini. Bohong. Itu tuh rumah sakit dilihat, bener. Game point. Mulai yang ada dalam pikirannya apa? Ayo jujur, marah sama Tuhan pasti, bener gak? Bener toh?
Tuhan ini kayak apa sih? Orang sebaik ini diambil. Bagaimana kamu Tuhan? Aku nangis, kayak orang ini sudah kesetanan, betul gak? Betul gak? Seperti itu toh. Dan itu berjalan mungkin nggak bisa 1-2 hari, ngerti maksudnya ya? Itu berjalan cukup panjang, tergantung dari psikologi orang itu. Kalau dia makin hari makin kuat, dan dia memiliki kekuatan di dalam kehidupan keluarganya, ngerti maksudnya ya? Dia dididik dalam keluarganya yang baik, keluarganya selalu memberikan pengertian di dalam kehidupan itu seperti ini, akan terjadi seperti ini, dan dia mulai ingat-ingat itu semua, dan dia bisa menerima sebuah kenyataan, benar ya? Akhirnya kayak apa kalau sudah seperti itu? Dan dia mulai tenang, benar dah? Dan dia mulai ada pengharapan lagi ya. Wis, aku berharap anakku 2 nanti gede. Ya, aku nanti berharap sama DE. Kan kayak gitu tuh. Harapannya, bener gak? Betul dah? Nah, coba kita mulai pikir. Itu bukan menyangkut tentang kematian, itu bisa menyangkut tentang kerjaan, bener ya? Aku sudah kerja baik-baik, sungguh-sungguh, luar biasa. Perusahaannya bangkrut. Di PHK. Ya enggak tahu Bapak perusahaannya tiba-tiba seperti gini. Wah bocok mau bangkrut. Tiba-tiba tahu kenyataan gituan. Hatinya dongkol enggak? Mulai ngomong, Tuhan aku ini kerja benar-benar kok seperti ini. Bagaimana sih Tuhan? Tuhan ini bagaimana? Mulai dia akhirnya mulai lihat kenyataan, dia tenang. Dan dia mulai berharap. Nanti kasih lagi gini-gini. Gitu dah. Itu manusiawi. Itu sebuah pengharapan yang biasa. Itu namanya apa? Itu berlaku bagi orang Kristen atau berlaku bagi semua orang. Mau Kristen, mau agama apa, nggak ada agama, juga berlaku kayak gitu nggak? Itu namanya anugerah umum. Nggak perlu imam, iman, maksudnya. Orang ateis pun mengalami yang terjadi seperti itu juga seperti itu enggak? Mencak, akhirnya dikuatkan lagi, ngerti? Akhirnya biasa lagi, bisa happy. 3 tahun kemudian ketemu, kayak apa? Puji Tuhan. Enggak ngomong puji Tuhan mungkin ke orang ateis ya. Mungkin ngomong, ya enggak apa-apa, ini anak-anakku gede, sekarang aku senang sudahan. Kayak gitu tuh. Itu namanya anugerah umum. Semua orang Tuhan kasih itu. Saya mulai berandai-andai kalau itu tidak dikasih sama Tuhan. Kira-kira semua orang itu kalau nggak ada begitu akhirnya bunuh diri semua enggak? Stres, depresi, bener ya? Menghadapi hidup nggak kuat. Wah, putus cinta aja rasanya. Kayak apa sih? Aku nggak bisa hidup gini. Akhirnya tiba-tiba pikirannya, ya gak apa-apa lah, mulai dilirikkan ke lain hati. Ngerti maksudnya? Mulai ada pengharapan, wah ini gini, wah ini lebih baik ini, akhirnya ketemu lagi. Itu satu hal yang namanya anugerah umum. Itu terjadi bagi setiap orang. Dan itu memang ada di dalam kehidupan setiap orang. Tapi ada satu perbedaan, anugerah khusus yang diberikan bagi setiap orang itu kayak apa? Maknanya di mana itu? Kekuatannya di mana itu? Menghadapi situasi-situasi yang bagaimanapun cara pandangannya bisa menjadi sesuatu yang lain. Kalau pandanganmu cuma seperti itu tak sama, nggak ada bedanya. Terus kita ngomong, wah dia imannya kuat. Itu bukan iman kuat, itu anugerah umum yang Tuhan memang berikan bagi setiap orang. Setan itu pinter. Kita harus hati-hati menghadapi hal yang demikian. Setan itu dikatakan bahwa dia itu cerdik. Kalau dia tidak hebat, nggak luar biasa, firman Tuhan tidak kasih peringatan loh.
Firman Tuhan kasih peringatan enggak? Hati-hati lawanmu si jahat. Benar ya? Berarti dia itu benar-benar satu kekuatan yang enggak boleh diremehkan. Dia cerdik, dia kuat. Kalau saya baca buku, kekuatannya setan itu dibandingkan dengan 1000 orang loh. Malaikat itu, yang jatuh jadi setan itu. Tapi kita enggak usah takut, kita punya Tuhan. Kalau enggak punya Tuhan, kamu mau lawan yang namanya kekuatan itu, enggak mungkin bisa. Sampai apapun, dengan kekuatan apapun, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Hanya dengan Tuhan, nanti dikasih tahu kok. Kamu dikasih kuasa. Benar ya? Kuasamu itu apa? Orang dimenggokkan lagi. Kuasa supaya bisa menerima apa yang ada dunia berikan. Repot. Nanti kita sama-sama belajar hari ini. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Ini satu kenyataan. Ini satu hal yang memang harus dihadapi oleh orang-orang semua. Kapan? Ya sejak kitab Wahyu itu diberikan. Amin. Kita jangan ngomong kitab Wahyu diberikan belum berlaku nanti. Kalau belum berlaku nanti buat apa dipelajari? Buat apa kita mengerti? Orang-orang yang belajar itu sudah mati nanti kan bingung tuh. Kitab Wahyu itu diberikan berlaku saat itu juga. Ngerti maksudnya ya? Nah, coba kita lihat. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. 7 meterai ini sekarang kita, karena ini bukan BA ya. Saya buka saya eksposisikan secara cepat. 7 meterai ini mewakili dia membuka apa? Menyingkapkan apa yang ada dalam firman Tuhan ini. Gitu maksudnya. Apa yang ada dalam firman Tuhan ini disingkapkan, dijelaskan melalui meterai itu, 7 meterai itu. Ngerti maksudnya? Apa yang akan dilakukan Tuhan, apa yang menjadi musuhnya, manusia hati-hati yo. Paham maksud saya? Firman Tuhan ini intinya kan satu toh. Satu, apa yang dikerjakan Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kamu, ya toh? Yang kedua, awas musuhmu, dia kasih peringatan. Tapi kamu gak usah khawatir. Kan kayak gitu toh. Ya itu disingkapkan di dalam kitab Wahyu. Nah, ini dibuka salah satunya di dalam meterai ini. Meterai ada 7 meterai, tetapi 4 meterai itu satu kesatuan. Meterai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu satu kesatuan. Nanti meterai ke-5, ke-6, ke-7 itu berdiri sendiri-sendiri. Saya ulangi ya, meterai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu satu kesatuan. Itu berbicara apa? Tentang pekerjaan iblis. Yang akan apa? Menyakiti, yang akan membuat manusia itu menjadi sengsara, yang akan membuat manusia itu akan menghadapi satu masalah. Tapi nanti di meterai ke-5, ke-6, ke-7 saya nggak buka, saya cuma buka di dalam 4 meterai ini besok, minggu depan meterai 5, 6, 7. Meterai 1 sampai 4 ini adalah satu penekanan kuasa iblis yang bergerak, yang akan menghancurkan, berusaha menghancurkan manusia, pilihan Allah. Tapi nanti meterai 5, 6, 7 dikasih tahu, gak usah khawatir, dibatasi mereka itu gitu loh. Umat Allah gak boleh diganggu. Dikasih kekuatan, seneng enggak? Jadi baca kitab Wahyu enggak usah takut. Itu diberitahu. Kenapa kok saya kayak gitu? Karena kuasa tangan Allah itu bekerja. Kuasa tangan Allah itu yang melindungi. Kuasa tangan Allah itu yang menjagai. Dan itu bisa terjadi karena apa? Sebentar, kita masuk sedikit ya. Ini saya masuk doktrin setan. Ya, setan itu asalnya dari malaikat toh. Dia mendakwa manusia, mendakwa Allah, siang malam manusia juga didakwa. Pada waktu Kristus, kalau sampai Kristus gagal datang di dunia, gagal disalib, manusia gak bisa diselamatkan. Kalau Allah tiba-tiba menyelamatkan, dia akan mendakwa Allah. Karena apa? Allah gak adil.
Jadi dia berusaha menggagalkan rancangan Tuhan itu dengan cara kayak apa? Kedatangan Kristus, dia berusaha untuk menggagalkan. Kemarin saya lihatkan di dalam Wahyu pasal 12 toh. Melalui apa? Bangsa Israel yang Tuhan menjanjikan melalui bangsa Israel akan turun seorang juru selamat, yaitu Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu, bangsa Israel itu disebut umat pilihan Allah, ya. Jangan mau dibujuki sama tour leader sekarang. Tahu? Orang-orang yang ngejak ke Israel itu loh. Oh, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Di Israel itu lain apa? Dia umat pilihan, anggurnya gede-gede. Apelnya manis. Jeruknya manis-manis. Saya kebojok pada waktu ke Israel. Waktu saya sama Cik Bibing naik ke apa? Dataran tinggi ya. Dataran tinggi apa? Apa? Goshen. Dataran tinggi apa? Saya lupa. Ada orang nawari saya apel. Mahal harganya. Tapi kepingin rasa apel ini manis, katanya lain-lain. Tak makan satu. Oh ya manis. Habis beli semua. Tapi sekarang ke Indonesia, mau cari apel manis itu buatan RRT jauh lebih manis. Banyak. Anggur gede. Banyak punyanya Bangkok itu anggurnya lebih gede-gede. Lah kenapa dia bisa kayak gitu? Karena pertanian di Israel itu maju. Wong tanah tandus itu sama dia dikasih pengairan. Dari laut mati itu dia rubah menjadi air tawar. Dan dia melakukan hidroponik yang sangat luar biasa. Hasilnya tanamannya bagus-bagus. Gitu maksudnya. Dan bangsa lain bisa seperti itu. Yang disebut umat pilihan Allah, itu bukan orangnya nanti dibuat cantik-cantik, gede-gede. Ajak sampai orang Israel itu pesek. Itu bawaannya. Mungkin orang Israel ngomong kalau orang Indonesia itu lebih cantik hidungnya pesek-pesek. Ya, jadi bukan yang dilihat parasnya, bukan yang itu umat pilihan Allah seperti itu, orang besar-besar. Lah ya makanannya unta. Kita makanannya ayam kate ya pendek-pendek. Bukan seperti itu, tapi dia disebut umat pilihan Allah. Yang pertama, firman Tuhan diturunkan melalui bangsa Israel. Yang kedua, firman Tuhan diturunkan melalui bangsa Israel itu gini loh. Para nabinya itu bangsa Israel. Musa. Ya, seluruh nabi tidak ada orang Lamongan, tidak ada. Amrosi ada. Ya. Bangsa Israel semuanya, ya. Para rasulnya itu orang Israel. Ya, orang Yahudi. Itu maka disebut bangsa pilihan. Terus yang kedua, Kristus lahir melalui orang Aceh. Bukan toh, orang Ibrani asli. Ngerti maksudnya? Dari suku Yehuda, kan kayak gitu toh, keturunannya toh, dikasih tahu seperti itu. Jadi jelas sekali, jalannya itu tujuannya bangsa Israel adalah umat pilihan itu seperti itu. Tapi sekarang dipelintir, wah di sana itu lain, di sana lain supaya orang tertarik dan mereka cuan, ngerti maksudnya cuan? Untung, cuma itu aja. Kalau mau datang sana mau lihat, kalau saya ke sana tujuannya satu, bukan seperti itu tujuannya itu saya ke sana waktu itu. Apa yang firman Tuhan gambarkan, apa yang firman Tuhan berikan dalam perjanjian lama itu, saya kepingin tahu situs-situsnya di sana itu betul-betul ada enggak. Ternyata ada kolam Siloam, terus gereja ini, ada semua. Ya cuma seperti itu aja. Ayo kita kembali. Wahyu pasal 6 ini berbicara tentang di mana kuasa setan itu luar biasa. Mereka bergerak dan mereka menyakiti bangsa umat pilihan Allah. Kita ini sekarang umat pilihan Allah enggak? Kita semua orang percaya ini adalah umat pilihan Allah. Ya. Kamu bukan orang Israel toh. Tapi kamu umat pilihan Allah enggak? Umat pilihan Allah. Setiap orang percaya adalah umat pilihan Allah. Ya, ini kita pegang dulu. Dan setan ini mulai karena apa? Di ayat yang pasal yang ke-12 kemarin,
Kan saya kasih gambaran pasal 13 ya, bahwa iblis itu marah toh. Dia dibuang dari surga, dibuang ke bumi, dia menarik kerocok-kerocoknya, teman-temannya sepertiga, ditaruh di bumi, dan dia mau menggagalkan rancangan Allah, yaitu apa? Tentang kedatangan Sang Juru Selamat bagi kita. Dia berusaha menggagalkan itu dengan cara apa? Bangsa Israel dimusnahkan malahan. Melalui apa? Banyak enggak ceritanya di sini? Banyak. Mulai Esther, ya toh? Benar toh? Zamannya Esther, bangsa Israel mau dimatiin semua enggak? Sama siapa itu? Siapa itu? Salah satu panglimanya, ya toh? Mau dimatiin semua, mau dihabiskan semua. Itu tanpa disadari, ya itu adalah satu kuasa yang bergerak. Kalau Hitler mau ngabisin orang Yahudi gak ada urusannya, ngerti maksudnya? Karena Yesus sudah lahir, tahu? Gak bisa dimasukkan, gak usah ngurus itu cuma penipuan tok. Oh, Hitler itu juga termasuk orang Yahudi, itu sudah selesai, Yesus sudah lahir di dunia kok, ngerti? Gak usah dipikirin itu. Tetapi zamannya itu jelas sekali turun nanti terus sampai mulai dari zamannya Musa. Ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak boleh keluar di tengah jalan mau dibantai. Tuhan memberikan satu kekuatan. Kenapa sih kok Tuhan jaga bangsa Israel? Dia sudah berjanji sama siapa? Sama siapa? Hah? Nenek moyangnya bangsa Israel itu siapa? Onju. Siapa? Abraham. Dia ngomong toh, melalui keturunanmu. Benar ya? Nah, Abraham itu cikal bakalnya bangsa Israel. Bangsa Israel mau dihabisin. Janji Tuhan tetap digenapi, benar nggak? Bukan karena bangsa Israel itu wah umat kesayangan sehingga dijagain, yang lainnya itu umat dibuang. Mau punya Tuhan kayak gitu? Yang pilih kasih, dia ciptakan manusia seret. Iki bangsa Israel tak nomor satukan. Bangsa Indonesia pesek-pesek mau. Bangsa Cina cipit-cipit, buang. Ini tok yang tak jagai. Yang paling ganteng di ciptaanku paling sempurna. Tidak. Kita harus ngerti itu semua. Ya. Bangsa Israel dijagai, dilindungi sama Tuhan karena dia sudah berjanji. Dan janjinya harus digenapi. Pasti digenapi, sehingga kuat tangan Tuhan bekerja secara luar biasa bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu jahat sama Tuhan loh. Sampai Tuhan menggambarkan bangsa Israel itu menjijikan, berzina, sampai dikasihkan kayak gitu toh. Tapi janji Tuhan nggak bisa digagalkan, ngerti maksudnya? Dia tetap menjagai. Wah, kasih Tuhan itu begitu luar biasa, benar ya? Dia jagai terus bangsa Israel itu. Sampai nanti Kristus mau turun ke dunia. Wah, kuasa setan lebih bekerja luar biasa enggak? Melalui seorang raja namanya Raja siapa? Herodian. Anak kecil, laki umur 2 tahun. Potong kepalanya semuanya. Karena dia tidak mau Kristus lahir di dunia, benar toh? Tapi malaikat Tuhan menjagai. Yang namanya Maria, ini luar biasa loh. Siapa sih nggak ngomong luar biasa? Seorang perawan mau kawin sama Yusuf. Mungkin sudah diumumkan. Tiba-tiba hamil. Yang namanya Cak Sup itu bisa bawa celurit enggak? Bisa marah enggak? Harusnya marah tuh. Ini kayak apa ini, istriku dihamili siapa ini? Terus Maria ngomong, aku enggak apa-apa, ini Roh Kudus masuk. Bisa percaya itu karena apa? Itu kalau bukan kekuatan Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai, kekuatan tangan Tuhan yang menjagai hati Yusuf dan Maria, enggak bisa. Setan itu masuk enggak, nembak terus enggak? Kekuatan setan itu bekerjanya luar biasa kepada Yusuf dan Maria pada waktu itu enggak? Luar biasa loh. Sampai Maria ngomong, wis pegat, bukan pegat, buyarai. Nanti aku diam-diam. Tapi akhirnya Yusuf ditegur,
Sama malaikat dikasih tahu enggak? Kamu jangan grogi, ini memang gini-gini. Dan dia percaya. Yesus lahir. Ya. Dan setan mulai bekerja terus sampai disalib, sampai mati. Berhasil dia. Gagal loh. Setelah dia gagal melalui penebusan, dia gak putus asa. Setan gak pernah putus asa, manusia aja yang putus asa, bener gak? Dia gak putus asa. Manusia pilihan Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, mau digagalkan sama dia enggak? Dia berusaha menggagalkan enggak? Dengan cara apa? Bermacam-macam. Kemarin saya jelaskan toh, pakai nabi palsu, pakai apa. Dan di ayat pasal 6 ini, dia juga menjelaskan lagi. Pakai kekuatan apa? Yang saat ini terjadi. Ini berbicara ya, aku melihat anak domba itu membuka pertama dari ketujuh mentera itu dan aku mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini kita harus mengerti. Dikaruniakan sebuah mahkota. Orang kalau ngomong kuda putih pasti pikirannya itu Yesus, benar gak? Padahal ini antikris. Keempat kuda itu diambil dari kitab Zakaria. Zakaria, nggak usah dibuka. Nanti ini saya cuma kasih masukan toh. Itu di dalam Zakaria pasal pasal 1 ayat 8. Itu kudanya itu putih, merah, hitam sama abu-abu kalau warna itu. Keempat-empatnya itu adalah antikris. Itu yang pertama. Dia ngambil dari kitab Zakaria untuk menjelaskan bahwa penunggang kuda itu adalah antikris semua. Ya. Apalagi di sini dikatakan orang yang menunggangi memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, diberi kuasa. Mahkota itu kan kuasa toh. Yesus gak pernah di dalam firman Tuhan dikasih tahu dia dikasih kuasa. Karena apa? Dia berkuasa. Amin. Kata-kata dikaruniakan mahkota itu berarti dikasih kuasa. Ya apa? Iblis dikasih kuasa sama Allah. Pada waktu dia datang di dunia, itu dikasih kuasa. Apalagi di pasal-pasal sebelumnya digambarkan naga itu berkepala 7, bermahkota, bertanduk. Kata-kata bermahkota, bertanduk itu memberikan satu pengertian. Kalau tanduk itu kekuatan, tanduk 10. Kekuatan iblis itu sempurna. Ngerti ya? Dan dikasih mahkota oleh Allah. Dikasih kuasa. Buktinya apa? Dia berkuasa atas dunia ini enggak? Ayo buktinya apa? Ojo mantuk-mantuk toh, mesti firmannya ada. Pada waktu Yesus dicobai, iblis kan ngomong toh, kalau kamu mau nunduk sama dia, dikasihkan seluruh dunia ini. Bener gak? Terus Yesus ngomong apa? Enak sing berkuasa itu sapa? Aku bukan kamu udah ada kuasa. Apa Yesus ngomong kayak gitu? Enggak toh. Tapi Yesus mengaku dia punya kuasa memberikan itu. Tapi Yesus apa? Karena dia tidak akan tunduk kepada yang namanya iblis itu. Dan dia tidak mau dia diberi kuasa seperti itu. Ngerti maksudnya? Itu kita harus ingat hal ini dengan betul. Dan lawan kita ini gak main-main. Dia memang memiliki kuasa yang seperti itu. Tadi digambarkan terus. Ayat selanjutnya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ini sampai nanti ayat 8, dan aku majukan seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Berarti ini kan kuasa-kuasa gelap toh. Ya, penggambaran tentang kuda merah, kuda putih, kuda apa. Ojo digambar sing lain-lain. Itu pokoknya apa? Antikris setan. Wis watan gitu loh. Itu dia ngambil dari kitab apa? Zakaria pasal 1 ayat 8 yang juga menggambarkan bahwa itu kekuatan-kekuatan yang bukan dari
Tuhan itu kekuatan setan. Nah, kita menghadapi situasi yang seperti itu kayak apa? Nanti di ayat yang materai kelima, ke-6, ke-7 ada pengertiannya. Gak usah khawatir, gak usah takut kamu. Karena apa? Dibatasi sama Tuhan. Orang yang ditandai, di dahinya ada tandanya Allah, tangannya Allah, gak bisa disentuh. Luar biasa enggak? Gak bisa disentuh. Gak bisa disentuh itu disentuh apanya? Jiwanya. Ngerti maksudnya? Gak bisa diambil sama mereka. Kalau cuma hartanya, kesehatannya, bisa gak diambil? Bisa, contohnya siapa? Ayub. Ya, pintar tuh semua. Kan sudah dikasih gambaran toh. Ayub itu segala sesuatunya bisa diambil sama setan, bener ya? Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan kamu ambil nyawanya, itu milikku. Nah, sekarang iman kita itu kayak apa? Mulai tak toto lagi pelan-pelan. Saya buka lagi satu. Ini saya nulis makna iman sejati akan benar-benar kita rasakan di saat kita udah tidak ada sarana untuk menunjukkan iman kita. Iman sejati ya benar-benar akan benar-benar kita rasakan. Yang paling rasakan kita punya iman itu siapa? Kita sama Tuhan toh. Aku ini orang beriman loh. Buktinya apa? Aku ke gereja. Buktinya apa? Aku mau memberikan persembahan. Buktinya apa? Aku mau memberikan perpuluhan. Buktinya apa lagi? Syariat-syariat agama yang dilakukan. Benar ya? Itu menunjukkan bahwa dia itu punya iman. Tapi ya posisi di saat sarana-sarana itu sudah tidak ada. Tidak ada itu artinya apa? Sulit untuk dilakukan. Seperti siapa? Kembali lagi ke Ayub. Ayub pada waktu tertentu untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia memiliki iman kepada Tuhan. Setiap saat dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan persembahan supaya mungkin anakku melakukan pesta, melakukan satu kesalahan sama Tuhan. Dan supaya anakku tidak kena kutuk, tidak kena masalah, dia memberikan persembahan dengan cara ibadah. Ngerti ya? Suatu saat anaknya diambil Tuhan, segala sesuatunya diambil Tuhan. Ayub masih lakukan itu? Wong anaknya sudah diambil Tuhan kok. Terus dia berdoa bagaimana? Mungkin sebiasanya dia suka berpuasa atau kayak apa ya. Atau memberikan buah, wah sedekah sama-sama bagus. Tapi pada waktu segala sesuatunya sudah gak ada. Dia masih beriman kepada Tuhan. Dia ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar. Tapi aku sekarang bisa melihat Tuhan. Itu iman sejati. Apakah kita seperti itu? Di saat situasi yang sangat berat, di saat situasi yang sangat mau berdoa saja sudah bisa. Seperti pada waktu suaminya dipanggil Tuhan yang tadi saya ceritakan itu. Kalau kita orang beriman menghadapi situasi seperti itu, kita tidak akan menduding Tuhan. Kita tidak marah-marah sama Tuhan. Tetapi kita akan apa? Selalu berkata apa? Engkau baik, engkau luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Loh ini iman sejati. Pada waktu saya ngomong seperti ini ya. Pada waktu saya ngomong seperti ini. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita enggak? Bisa toh? Tadi saya sudah kasih di dalam Wahyu pasal 6 toh. Ayat 1 sampai 8. Itu bisa terjadi loh. Gak ada ya jaminan kalau kamu punya iman. Duitmu gak akan habis, duitmu akan jadi banyak. Gak ada. Gak ada toh.
Kalau sekarang kamu masih punya duit, kamu masih kaya, berterima kasih sama Tuhan, itu kemurahannya, itu embonya. Ngerti maksudnya? Itu bukan karena karyamu, bukan karena kehebatanmu, tapi itu karena Tuhan itu baik menjagai. Cuma gitu aja. Karena Tuhan tahu kemampuanmu tidak seperti itu. Tapi coba kita bayangkan, kalau di dalam kehidupan kita yang ngaku punya iman, bisa gak terjadi apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 6 tadi itu? Wahyu pasal 6 itu bercerita tentang apa sih? Itu sama dengan, tadi saya catat ini ya sebentar ya. Matius pasal 24 ayat 5 sampai 7, coba kita buka. Sama. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu sama. Ya. Itu apa yang Yesus nubuatkan dan itu terjadi dan itu digambarkan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di dalam Matius pasal 24 ayat 5 sampai 7. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kuda putih tadi itu loh. Kelihatannya dia itu kuda putih. Ya. Sama juga seperti di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Coba kita buka. Bukan, Wahyu pasal 13, pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ya toh? Sama seperti anak domba. Anak domba itu kita ngerti semua toh. Anak domba itu menggambarkan siapa? Yesus. Kalau anak kambing lain ya. Anak domba. Ia tetap dan ia berbicara seperti seekor naga. Artinya apa? Kelihatannya seperti seorang hamba. Gak bisa orang melihat dari gesturnya, dari caranya dia berjalan, dari cara gayanya dia lakukan mujizat. Yesus sudah ngomong tuh hati-hati. Ada orang yang bahkan bisa membangkitkan orang, bisa lakukan segala sesuatu. Tapi dikasih kata kuncinya. Kamu lihat orang itu benar-benar seorang hamba yang baik apa enggak? Dilihat dari apa? Ojo dilihat dari penampilannya. Tapi apa? Apa yang dia ajarkan? Ia berbicara seperti seekor naga. Jadi apa? Apa yang dia bicarakan itu adalah menyesatkan. Tahu? Penyesatan sekarang itu kayak apa caranya? Halus. Membuat orang frustasi. Contoh ya, kayak tadi, orang khotbah. Kita lebih daripada pemenang. Kita menang bahkan lebih daripada pemenang. Dia kasih gambaran ya, balapan bayi. Ya, bayi itu berusaha. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus berusaha. Tanpa sebuah usaha, tanpa dengan jerih payah, tanpa melihat kanan kiri, kamu gak akan jadi seorang pemenang. Terus dia kasih gambaran lagi, kelihatannya lebih bagus lagi dia ngomongnya apa. Kita bisa menang, itu bukan karena kita, tapi karena Yesus. Kelihatannya betul lah? Betul lah? Tapi seumpama ya, ada sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, entah itu sakit penyakit, entah itu urusan keluarga, kita sudah berusaha untuk mengobati. Tapi gak kunjung sembuh. Yang mulai kita teriakkan itu kayak apa? Yesus, di mana kamu? Katanya kamu mau beresin ini, betul nggak? Karena
yang dia ngomongkan tadi pemenang lebih daripada pemenang, itu tujuannya cuma ada di dalam dunia ini. Pemenang sebagai pemenang yang ada di dalam dunia ini. Padahal firman Tuhan ini sedang tidak berbicara bahwa kamu adalah pemenang di dalam dunia ini. Mencekno enggak kalau kayak gitu? Orang yang kayak gitu tuh ngajar kayak gitu tuh mencekno pola enggak? Terus dia terakhir, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Ini adalah umat-umat pemenang. Tersesat semua enggak? Kalau cuma mau menang yang seperti itu, tanpa Tuhan Yesus, bangsa komunis itu semua banyak yang menang sekarang. Bener gak? Kaya raya, mati masuk neraka gak sama Tuhan. Bener gak? Yang disebut pemenang itu bukan kayak gitu. Lawan kita ini loh, setan. Yang tadi itu loh, pasal 6. Kamu gak akan kuat melawan itu. Tapi sudah diselesaikan oleh Kristus sebagai pemenang. Dan kamu pasti menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kuat menghadapi pedang. Kita akan kuat menghadapi ketelanjangan. Kita akan kuat menghadapi ini semua. Di dalam dunia ini yang arahnya itu apa? Siapa akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Gak mungkin, karena ini bukan target. Gak mungkin kita kalau cuma menghadapi ini, kita bisa kalah. Itu bukan orang beriman. Itu udah ada Kristus dalam hatimu, gak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau kamu cuma menghadapi ini, kamu menyangkal imanmu, itu kamu gak ada Kristus. Ngerti maksudnya? Karena tujuan Kristus mati untuk kamu, dia datang di dunia memberikan hidup untuk kamu, itu bukan kamu menang atas cuma yang namanya kuetiau, tapi menang atas maut. Gemes saya gitu loh. Saya tadi pagi dengar itu, waduh kamu jauh-jauh dari luar kota datang sini. Ngasih racun nambahan gitu loh batin saya. Kepalanya tak telepon, kok undang kau racun itu? Gemes saya gitu loh. Orang tidak ngerti akan hal ini. Nah, kalau dibuka kayak gini dia apa? Buka tuh balai. Kemarin saya setelah retreat, saya sampaikan semua itu semua orang. Aduh, kok kayak gini ya? Selama ini ya apa ya pikirannya? Ya memang firman Tuhan itu seperti itu, satu kenyataan kayak gitu. Kita ngomong kita akan kuat menghadapi kesesakan, ketelanjangan, gini-gini. Yang dipikirkan cuma ini tok. Gak mungkin nanti Tuhan pulihkan. Aduh. Kalau ngomong kayak gitu di dalam kitab Wahyu udah dijelaskan. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mati syahid. Kepalanya sampai dipotong. Tubuhnya ditarik dengan kuda. Putus semua. Kenapa Tuhan biarkan? Menang penindasan menghadapi pedang, menghadapi itu tetap kuat. Kok gak jadi Samson semua? Ngerti maksudnya? Kudanya narik, kudanya yang ditarik sama dia. Kok tempat betul-betul putus dan betul-betul mati? Dikasih tahu dalam kitab Wahyu. Orang yang mati seperti itu saat ini bersama dengan Tuhan. Itu loh, kekayaan orang yang ada di dalam Kristus. Itu makna iman sesungguhnya. Nah, jadi kita lihat ya tadi ya, Matius pasal 24 ayat 5-7. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang ngomong siapa?
Tuhan Yesus loh, bener toh? Pasti terjadi gak? Pasti. Menyesatkan banyak orang, bukan sedikit orang. Banyak orang, jumlahnya berapa? Gak tahu tapi banyak. Dan saya makin hari makin lihat, memang banyak orang tersesat dengan hal ini. Gereja-gereja sekarang sudah mulai keliru semua pengertiannya. Makna pemenang, bahkan lebih pada pemenang. Makna iman, makna pengharapan. Mulai menceng semua. Makna pengharapan aja sudah keliru di mana? Saya nanti ingat ya, diteruskan ayatnya ini ya. Makna pengharapannya di mana? Yang keliru. Coba kita lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-19. Yesus itu mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Aku percaya semua. Tapi kalau pengharapannya kita kepada Yesus itu cuma kepentingannya, ya, imannya kita itu kepentingannya untuk saat ini di dalam dunia ini. Aku kalau ikut Yesus nanti Yesus pelihara, aku ikut Yesus nanti Yesus jagai, aku ikut Yesus nanti Yesus memberi aku kekayaan, nanti keluargaku dijagai, mantuku semuanya ini semua jadi baik. Kalau pengharapan kita kepada Yesus cuma itu tok, digambarkan apa? Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, dalam hidup ini aja naruh pengharapan. Sekarang kita hidup toh, kalau saat hidup ini aja naruh pengharapannya kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Iman kita jeblok saat apa yang kita harapkan gagal. Ngerti maksudnya? Sudah pernah saya kasih gambaran toh. Ada seorang wanita yang suaminya nyeleweng sama gondol wewe sama anu semua. Dia sudah berdoa, dia sudah sudah wis pokoknya all out syariat agama dia lakukan semua. Dia layani semua pekerjaan Tuhan dia, apapun semua. Suami yang gak tambah baik, tambah hilang. Dan dia mulai pukul-pukul dadanya, dia ngomong, kenapa aku bisa percaya sama Yesus? Jadi kalau imanmu, pengharapanmu kamu ikut Yesus supaya suamimu balik. Sehebat apa sih suamimu itu? Sehingga kamu itu mengharapkan kepada suamimu, tidak mengharapkan kepada Kristus. Ngerti maksudnya? Sak gantengnya apa, sak baik apa sih kok kamu itu cuma berpegangan hidupmu itu untuk suamimu. Gara-gara suamimu meninggalkan kamu, hidupmu itu rasanya hilang. Terus Yesusmu dia mana? Ngerti maksudnya? Kamu adalah seorang yang paling malang dari segala manusia. Berarti kita orang kudus gitu. Apa orang Solo? Malang itu artinya apa? Paling sial dari semua orang. Kalau pengharapanmu kepada Kristus cuma sebatas apa yang dunia harapkan kepada dirimu. Ini lo iman sih sungguh. Kalau kamu sampai pegang seperti ini kamu, waduh, bisa happy ya, ngerti maksudnya? Seneng itu bener. Nah ini bisa seperti ini semua. Saya cepatkan kok. Di sini enggak 2 jam ya. Sebentar lagi selesai. Bisa seperti ini semua. Ya, bisa seperti ini semua. Ada ayatnya. Di dalam Yohanes, bukan Yohanes ini ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa sih hidup? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti manusia hidup dalam kegelapan. Tanpa dia nggak ada terang. Terang itu berarti apa? Kita tidak akan bisa berjalan. Pasti kesandung masih jatuh. Hanya melalui dia ada satu penerangan. Singkatnya seperti itu aja. Saya cepatkan ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Terus datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes ini cuma sebagai memberitahu, ini loh betul-betul terang itu. Ya, kalau mau dieksposisi luar biasa. Yohanes ngomong kayak gitu itu bukan seketika tiba-tiba, tapi itu sudah dinubuatkan. Akan ada seorang yang memberikan jalan kepada Sang Juru Selamat sebelum datang di dunia, dia membeberkan jalan dan dia memberitahu siapa itu. Ya, terus saya teruskan. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Nah, ini akan saya bahas. Bentar kok. Dunia tidak mengenalnya. Kata mengenal itu bukan cuman tahu. Ngerti maksudnya ya? Kalau mengenal itu biasa kita kalau ngomong kenal itu kan tahu toh. Tahu ya. Jadi tetangga itu, "Loh kamu tahu itu namanya pentol gitu misalkan ya." "Oh tahu, aku itu pentol." Tapi pentol itu modelnya apa kita nggak tahu. Tapi kita coba kenal, "Oh kenal aku." Nek ketemu gini toh, halo, nyopo ya toh, pentol, dul, kenal. Yang disebut mengenal itu bukan kayak gitu, tapi diambil dalam bahasa aslinya, geno, artinya apa? Mengenal dengan intim. Jadi ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak kenal dengan sungguh-sungguh siapa itu dia. Sehingga di dalam Kisah Rasul pada waktu Stefanus bersaksi, sekiranya kalau mereka itu kenal siapa itu dia, Sang Juru Selamat, mereka gak mungkin berani menyalib Yesus. Ya, tapi orang-orang tahu kenal Yesus, kenal apa? Sebagai tukang kayu. Banyak orang, ya, kenal kepada Yesus, cuma kenal sebatas luarnya saja. Tadi saya ulangi, yaitu apa? Pergi gereja, ikut memberi persembahan, perpuluhan, kegiatan gereja sebagai liturgi agamawis. Merasa sudah cukup puas sebagai orang yang kenal Tuhan dengan cara seperti itu. Banyak orang yang kayak gitu enggak? Datang gereja, kamu agama apa? Kristen, ini salib. Ini KTP ku Kristen. Dan orang merasa, oh dia sudah kenal Yesus kok. Duduk, nyanyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Gerakan-gerakan. Bahkan sekarang aneh, saya dikasih YouTube sama Yoyo. Ada gereja yang bisa ngambil permata. Terus dikasihkan ke siapa? Gembalanya. Jadi dia panggil pembicara, ya pembicara itu ya. Pembicaranya gini, ngambil permata terus dikasihkan gembala. Tak undang sama saya, buka toko permata saya. Tapi itu seneng, cumanya seneng kabeh. Itu makna kekristenan yang kayak apa? Mau mengenal Tuhan, sekarang saya mau tanya. Zaman dulu orang kawin gak pakai pacaran loh. Dijudukno, tok abrakno, des besok kawin. Hasilnya, wis tak karu-karuan, bener gak? Tapi sekarang pacaran itu perlunya apa? Saling kenal. Oh kamu mau kawin, misalkan ke saya konseling pertingkahan. Mau menikah, oh iya. Berapa lama pacaran? 2 hari, wis keluar. Tak suruh pulang sama saya. Pasti, pacaran berapa lama? Paling sedikit ya 0,5 tahun gitu ya.
Itu paling sedikit, kenal pribadinya, tahu sungguhan. Oh orang ini modelnya kayak apa, modelnya kayak apa, modelnya kayak apa, modelnya kayak apa. Itu pun kita suka kecelip, bener gak? Oh dibingung-bingung ternyata kayak gini tuh. Dulu aja kalau masih pacaran, mau buang angin, sik ya, dulu ya. Masuk dalam, apa? Minum, padahal di sana dudut. Sekarang enggak, tidur saya enak-enak, saya hantar gitu, don, apa itu? Mercon. Nah, pribadi nyata itu, ya toh? Coba masih pacaran, don, apa itu? Wih, sarap ini, bahaya ini. Gak jadi, wis besi ayu tapi kayak gini serem pribadi, betul loh? Nah, kenal, mengenal dengan intim, mengenal dengan sungguh-sungguh. Ini dengan intim, dengan sungguh-sungguh itu bagaimana? Dari dalam, ya betul-betul kita ini mulai merasakan siapa itu dia. Kalau ini benar-benar sudah bisa kenal dengan baik, efeknya apa sih? Kalau kita kenal dia dengan baik itu efeknya apa dalam kehidupan kita? Efek yang terutama itu apa sih? Saya mau tanya sekarang kembali. Di dalam kehidupan kita ini sehari-hari, lawanmu yang paling berat itu siapa? Kuasa dosa toh. Siapa yang bisa melawan kuasa dosa? Nggak bisa. Gak mampu kita melawan kuasa dosa. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, baru kita bisa melawan kuasa dosa. Orang sudah Kristen, sudah melayani, sudah betul-betul cinta Tuhan katanya. Sudah berubah. Tapi dia tidak bisa menyadari bahwa dirinya ini kuasa dosa yang dalam dirinya ini tidak berubah, tidak bisa dia lawan. Tingkah lakunya, sifat yang tidak baik. Pada waktu sifat tidak baiknya itu dia tahu enggak, kroso enggak. Nyamannya manusia itu kroso. Saya aja kroso kok sifat saya enggak baik apa. Setiap saya egonya keluar. Enggak iso ini memangnya aku kayak gini, tidak mau tahu aku. Tidak mengerti perasaannya orang. Loh aku memang gak punya perasaan kok. Loh. Gak bisa aku ngelawan ini. Ini kekuatan, ini sudah memang mendarah daging. Ini kalau kamu kenal Tuhan dengan baik, kamu dikasih kuasa untuk melawan itu. Buktinya apa? Coba kita lihat selanjutnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya itu ya, kata tetapi. Jadi saya ulangi ya, ayat 11 dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerimanya. Tetapi, kata tetapi itu sesuatu yang sangat bahagia. Jika ya, semua orang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak Allah kita dengar itu biasanya kayak apa? Ya wis aku memang anak-anak Allah. Kan kayak gitu toh. Aku ini anak-anak Allah kok, sudah percaya Yesus, bener toh? Selama ini loh, saya jangan dipedeli tok, pikir semuanya. Selama ini loh kalau kita ini mengaku sebagai orang Kristen, anak Tuhan, selalu dalam hati kita berpikir apa? Aku ini anak-anak Allah, benar gak? Tapi apakah perbuatanmu, apakah pikiranmu benar-benar menunjukkan bahwa kamu anak Allah? Bukti bahwa kamu anak Allah itu apa? Kamu mampu melawan kuasa dosa. Gak ada yang amin. Amin. Kalau kamu bukan anak Allah, kamu gak mampu melawan kuasa dosa itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kamu memang anak-anak Allah, kamu mampu melawan kuasa dosa. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
Kamu diberi satu kemampuan untuk melawan kuasa dosa. Caranya kayak apa? Kenal dia dengan sungguh. Kenal dia dengan baik. Intim dengan dia. Cara intimnya kayak apa? Jangan sampai salah lagi. Syariat agama mengajarkan apa? Kalau mau intim, berdoa setiap hari. Kamu doa sampai mencong, tapi kalau doamu salah, dikacakan di dalam firman Tuhan toh. Banyak berdoa, ngomongnya bertele-tele, macam-macam semua. Tapi tidak bermakna. Tidak ada artinya. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau berdoalah, seperti ini loh. Bapa kami yang ada di dalam surga. Makanya Rasul Paulus khotbah sampai setengah hari, sampai ada orang jatuh mati. Itu gara-gara ya seperti saya ini gitu loh. Kalau sudah ngomong doa, tak terus lagi. Bisa sampai 5 jam. Karena kamu merasa apa? Cumanya tidak mengerti. Berdoalah yang demikian. Baru kamu bisa intim. Padahal kamu ngomong, Bapak kami yang di surga. Aku ini siapa? Kalau ngaku dia sebagai bapak, aku berarti anak. Apakah aku sebagai anak ini sudah benar-benar menunjukkan aku sebagai seorang anak di hadapan bapak? Bapakku kudus, apakah aku benar-benar sudah hidup kudus? Introspeksi diri, doa itu introspeksi diri. Kalau kamu introspeksi diri, makin lama makin luar biasa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dosa itu menyedak kamu itu alergi, ngerti maksudnya? Dosa itu rasanya sulit. Kalau kebalikannya, kalau kamu cuma melakukan syariat agama tok, amblas kamu. Sehingga dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kegunaannya kamu disebutkan sebagai anak-anak Allah itu artinya apa? Kamu diberi kuasa, kemampuan untuk melawan dosa. Anak-anak Allah coba digawe sombong-sombongan tok jajasan putih. Ketemu orang ngomong shalom, haleluya itu anak Allah, ngomong kosong. Yang penting kalau kamu menyaku sebagai anak-anak Allah dalam hatimu. Ada satu kemampuan. Buktinya apa? Aku telah menang di dalam dosa ini. Orang lain tidak tahu, yang paling tahu siapa? Kita sama Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kalau diteruskan nanti benar-benar 3 jam. Ya, ini aja ya, benar-benar diresapi, direnungkan dengan baik. Akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya memberikan ringkasannya 1. Setan tidak tinggal diam. Terbukti apa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes di dalam buka Matius ya belum tadi ya. Ini yang bagian ya diam aja. Matius 24 tadi sebentar kok, cepet ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwaspadahlah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7, selesai. Semua bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. 8-nya, aku akan semuanya itu berulang permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu nanti kalau kita sudah selesai semua. Jadi gini, kalau tadi dikatakan di dalam kitab Wahyu malah dikatakan harga ini sangat mahal semuanya. Itu kuasa-kuasa yang bekerja. Dan saya mulai teringat, di dalam dunia ini segala sesuatunya tambah mahal enggak? Tambah lama, tambah mahal, tambah lama, tambah mahal, tambah lama, tambah mahal. Kalau tambah mahal orang makan tambah gampang apa tambah sulit? Tambah sulit. Ini satu kenyataan. Kuasa-kuasa itu bekerja seperti itu. Orang tambah pusing, tambah banyak masalah, tambah persoalan semuanya. Dan ini akan terjadi terus menerus. Penyelesaiannya kayak apa? Minggu depan akan saya jelaskan. Di dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang seterusnya
Metre 5 sampai dengan ke-7. Ada satu kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin firman Tuhan. Mari tunduk kepala. Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi kami, ibadah boleh berjalan dengan baik, dan kami